Halo, salam akademia. Kembali bersama saya, Christian Dwi Radendi, di channel YouTube. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai Management Information System, chapter 5 dari buku Loudon, yang mengambil tema, yaitu Business Intelligence, Data Mining, Data Warehousing, Business Analytics, and Visualization. Nah, sebelum saya masuk, saya akan membahas sedikit mengenai data. Apa itu data? Data merupakan elemen-elemen penting yang berisi deskripsi yang menjelaskan mengenai lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Itu merupakan stage yang pertama. Kemudian diturunkan menjadi step yang kedua, yaitu informasi. Informasi merupakan data-data yang sudah kita dapatkan kemudian diolah untuk menciptakan value atau meaning. Nah, stage yang ketiga diturunkan menjadi knowledge atau pengetahuan, di mana informasi yang sudah kita dapatkan diolah untuk menghasilkan solusi dalam memecahkan masalah atau problem solving. Nah, dari data tersebut itu kita bisa himpun baik secara internal perusahaan, lintas divisi, lintas subdivisi, kemudian kita bisa mengambil atau gather dari eksternal. Data-data apa saja yang bisa kita ambil dari eksternal, yaitu data-data yang dari website, kemudian data aktivitas intelligence ketika misalkan kita ingin mengetahui produk atau jasa kompetitor kita, sehingga menjadi suatu perbandingan untuk menciptakan produk kita sendiri dalam mengcompete produk kompetitor. Bisa juga yang kedua, data yang bersumber secara komersial atau data yang kita perlu ambil tetapi dikomersialkan. Nah, dari data yang sudah ada, data baik internal maupun eksternal, kemudian itu merupakan suatu aset atau suatu database dari perusahaan. Nah, kategori data apa yang bisa dikategorikan baik? Yang pertama, data tersebut proper atau baik digunakan. Kemudian data yang kedua adalah data yang berkualitas baik, yang ditunjukkan data tersebut valid dan reliable. Yang ketiga, data tersebut tidak usang atau update. Kemudian, data tersebut menampilkan fakta-fakta yang benar, tidak menghasilkan data yang manipulatif. Nah, dari data yang sudah ada, kemudian dihimpun menjadi suatu database, dan ada proses migrasi, ada proses migrating data. Tujuannya apa? Agar data tersebut dapat disimpan di database perusahaan ke dalam data warehousing. Apa itu data warehousing? Yaitu data pergudangan data perusahaan, di mana semua data, baik itu informasi mengenai internal perusahaan, kemudian eksternal perusahaan, berbagai macam stakeholder, disimpan demi memenuhi kebutuhan perusahaan dalam membuat keputusan, atau dia ingin memforecast atau make decision atau menginginkan produk-produk baru dengan tujuan bermacam-macam. Itu adalah tujuan dari data warehousing. Nah, pertanyaannya selanjutnya, bagaimana data itu disimpan di warehousing? Nah, data warehousing itu data yang sudah disimpan atau dihimpun dari berbagai macam sumber, kemudian disimpan pergudangan data melalui server. Jadi setiap perusahaan idealnya mempunyai server dalam menghimpun data-data tersebut, karena data merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, umumnya perusahaan bisa mempunyai server sendiri di dalam perusahaannya, atau dia bisa menyewa baik perusahaan di dalam negeri atau di luar negeri untuk menghimpun datanya dia secara aman dan ready to use. Nah, setelah data itu disimpan dalam data pergudangan data, data tersebut bisa diambil oleh para stakeholder yang berkepentingan di dalam perusahaan, khususnya dalam pembuat keputusan. Tujuannya apa? Untuk bisnis intelligence-nya dia. Satu. Kemudian yang kedua adalah bisnis analitiknya dia, dalam menganalisa bisnis ke depan, forecast ke depan, itu seperti apa? Apakah perusahaan saya sedang growth? Apakah perusahaan saya mature? Atau perusahaan saya decline? Dan yang ketiga adalah proses data mining. Kita mengambil data-data yang dibutuhkan untuk membuat suatu pola, kira-kira perusahaan saya mau akan mengambil keputusan apa? Kira-kira customer saya itu butuhnya produk seperti apa? Nah, dari tiga hal ini digunakan untuk mencapai peak performance daripada perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas
setelah tadi kita membahas mengenai data, kemudian migrasi data, data warehousing, kemudian business intelligence, kemudian business analytics, sampai pada data mining, di mana data mining tersebut adalah gimana cara kita menambang data tersebut. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya buat eksekusi keputusan, tujuannya untuk mengevaluasi kebijakan saat ini, tujuannya untuk mengevaluasi produk atau jasa yang kita berjualkan, tujuannya untuk mencari solusi kira-kira konsumen itu membutuhkan seperti apa, atau untuk memecahkan masalah. Nah, setelah data mining sudah, kemudian kita visualisasi. Biasanya setelah data mining kita sudah ambil, dan akan muncul visualisasi secara penggambaran dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel. Apa growth, apakah sedang down, apa up and down, itu dilihat. Kemudian forecast-nya ke depan, apakah naik atau turun. Nah, dibedakan berdasarkan misalkan gender, pria menyukai warna apa, kemudian segmentasinya, kemudian secara demografik itu cocoknya di mana. Nah, itu digambarkan. Kemudian dianalisa oleh para pemangku kepentingan, para stakeholders, dalam hal ini umumnya top manager untuk mengambil suatu keputusan yang penting dalam rangka mencapai kinerja yang optimal bagi perusahaannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini berkenaan dengan chapter 5. Mudah-mudahan informasi dan ilmu yang saya bagikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya dapat berguna. Terima kasih, salam akademia.